HKT 3D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan yang bisa on cam, silakan on cam ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke... kok di stop? Sebentar, salah pencet. Oke, ya kita akan masuk ke sistem akuntansi pokok yang kedua ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah bahas sistem akuntansi pokok yang pertama, yaitu terkait form dan jurnal. Nah, untuk sistem akuntansi pokok kan masih ada 2 bahasan lagi ya yang belum kita bahas dan akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan buku besar dan chart of account-nya. Ya. Nah, kita masuk ke buku besar dulu atau general ledger. Nah, pasti udah nggak asing ya, maksudnya bagi mahasiswa akuntansi untuk buku besar itu karena merupakan tahapan yang kedua dari siklus akuntansi. Ya, karena merupakan tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi dan pasti udah nggak asing lah. Pasti udah sering menjumpai yang namanya aktivitas posting, yaitu pemindahan data dari jurnal ke dalam buku besar gitu ya. Atau nama lainnya itu adalah general ledger. Nah, secara teorinya buku besar itu diartikan sebagai kumpulan akun-akun gitu ya. Nah, memang buku besar itu kan masing-masing akun itu punya buku besarnya sendiri, itu yang nantinya akan mengkompil data-data yang ada di dalam jurnal gitu ya. Atau di sini kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat ke dalam jurnal ya. Nah, kemudian buku besar pembantu ya. Jadi ada buku besar, ada buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar itu kan memang dia per akun ya. Jelas per akun, mulai dari kas sampai dengan akun yang paling terakhir. Buku besar pembantu adalah buku besar yang isinya itu merinci lebih lanjut lagi gitu untuk akun-akun, beberapa akun gitu ya, nggak semua, yang memang sifatnya butuh mendetil gitu informasinya. Nah, yang nggak memungkinkan untuk diinfokan atau di breakdown di dalam buku besar, sehingga kita butuh yang namanya buku besar pembantu itu untuk dibuat kembali gitu ya. Atau di sini artinya itu adalah buku besar pembantu adalah suatu cabang buku besar ya yang berisi rincian akun tertentu yang ada di dalam buku besar. Nah, jadi dia memang turunannya itu adalah dari si buku besar. Gak semua akun, tapi hanya beberapa akun yang memang membutuhkan rincian lebih detail. Contohnya piutang, kita butuh breakdown menggunakan buku besar pembantu, yaitu kita butuh melihat piutang dengan breakdown per customer, atau utang kita butuh breakdown dia per vendor, atau persediaan barang dagang kita juga perlu breakdown dia per masing-masing persediaannya apa. Begitupun dengan akun-akun yang lain gitu yang dirasa memang perlu kita breakdown lebih lanjut. Nah, ketika kita identifikasi bahwa akun tersebut itu butuh data detailnya, nah kita bisa membuat buku besar pembantu ya. Nah, kemudian ketika kita menjumpai jurnal sama buku besar, itu kan pasti ada aktivitas di sana ya, yaitu aktivitas pemindahan saldo ke dalam masing-masing akunnya, dan aktivitas itu adalah disebut dengan aktivitas posting ya. Di posting itu adalah proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Jadi posting itu adalah proses pemindahan data lah gitu ya secara singkatnya. Nah, ada beberapa proses yang perlu dilakukan gitu ya dalam tahapan posting. Yang pertama itu adalah pembuatan rekapitulasi dari jurnal itu sendiri. Jadi kita perlu merekap jurnal tersebut itu dari masing-masing akun yang akan kita posting itu jurnalnya berapa, masuk ke akun apa aja gitu ya. Nah, kita kan perlu compile dia langsung menjadi satu akun ya, pertambahannya itu di akun sebelah mana. Jadi kita perlu rekap dia dulu.
Lalu yang kedua yaitu ada tahap penyortasian akun ya yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Ya, jadi kita susun si akunnya tersebut, kita sorting ya ibaratnya. Lalu setelah itu kita akan mengisi data rekapnya gitu. Kas sekian, piutang sekian, kemudian utang sekian dan seterusnya sampai dengan akun yang paling terakhir gitu ya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. Ya, itu pencatatan ya langsung ke dalam si buku besarnya. Dia efeknya ke transaksi atau ke akun yang mana. Dan setelah dia efek ke akun kas ya berarti dia akan menambah atau mengurangi buku besar si kasnya tersebut gitu di dalam total si buku besarnya. Lalu yang terakhir adalah pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Jadi kalau gambarannya di dalam manual proses manual itu kan si buku besar itu ya satu buku. Jadi satu akun itu punya satu buku. Yang mana isinya itu adalah rekapitulasi transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Ya, nah otomatis ketika kita melakukan posting kan kita perlu mengambil data akunnya tersebut dari arsip yang sudah tersusun gitu ya. Sehingga ketika kita telah selesai gitu, kita sudah selesai melakukan posting, otomatis buku besar tersebut harus dikembalikan gitu ke dalam arsip yang semula yang tadinya tempat kita ambil si buku besarnya. Nah, gambaran dari aktivitas atau proses manualnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita menjumpai aktivitas posting atau aktivitas penjurnalan yang terjadi di dalam sistem? Nah, sebetulnya sama ya gitu. Cuma memang bedanya adalah ya ketika kita manual ya memang kita yang melakukan itu dengan tangan kita sendiri. Kemudian kita ambil buku besarnya lalu kita catat secara manual dengan tulisan tangan maupun ketik gitu ya. Lalu kita kembalikan lagi arsipnya gitu. Nah, ketika kita menjumpai aktivitas posting di dalam sebuah sistem, nah aktivitas tersebut ya dilakukannya di dalam sebuah sistem gitu ya. Bisa jadi mungkin kita hanya melakukan klik-klik aja atau mungkin hanya satu tahapan jurnal aja. Secara otomatis di belakangnya ya karena kita sudah belajar hubungan antara sistem dengan database ya. Sehingga di belakangnya itu ada formula-formula tertentu atau ada logik-logik tertentu yang jalan dengan adanya kita mengklik sesuatu atau melakukan aktivitas sesuatu di dalam sebuah sistemnya. Nah, si sistemnya menjalankan fungsi teknis ini sebetulnya. Tuh ya, jadi dia akan menyortasi gitu data yang sudah kita upload, data yang sudah kita input, lalu dia kelompokkan gitu ya. Kemudian dia cari ini akan masuk ke akun yang mana. Lalu setelah ketemu dia akan dimasukkan ke dalam si akun tersebut. Jadi secara proses baik kita bicara manual ataupun bicara tersistemik gitu ya atau tersistemisasi, sebetulnya secara aktivitas itu sama gitu. Nah ya balik lagi gitu sebuah sistem pun kan dia representasi dari aktivitas manual sebetulnya. Hanya perbedaannya tadi gitu. Siapa yang melakukan dan bagaimana metode pencatatannya gitu ya. Nah, selanjutnya ke formulir akun buku besar ini terkait format ya. Jadi format yang biasa kita jumpai ketika kita berhadapan dengan buku besar. Nah, ini ada 6 tipe buku besar. Mungkin di antara keenam ini yang common atau yang sering kita jumpai mungkin nggak semuanya gitu ya. Yang pertama itu ada white debit ledger atau akun dengan debit lebar. Lalu yang kedua regular ledger atau akun biasa. Kemudian ada center balance ledger, akun dengan kolom saldo di tengah, ya, kemudian balance ledger atau akun berkolom saldo. Kemudian yang kelima double ledger with balance ledger. Ya, jadi akun ganda berkolom saldo. Lalu yang terakhir itu ada old and new balance ledger. Ya, akun dengan saldo lama dan saldo baru. Yang biasanya kita jumpai sih biasanya ya 4 ini ya. Akun berkolom saldo, baik itu saldonya satu doang atau saldonya itu debit sama kredit. Tapi selebihnya sih ya secara teorinya ada gitu ya bentuknya seperti itu. Dan mungkin ada juga yang memang mempraktekkan buku besar dengan format demikian, tapi mungkin jarang ya gitu. Yang common itu biasanya yang nomor 4. Nah untuk formatnya sendiri untuk akun biasa seperti ini ya. Jadi untuk buku besar dengan akun biasa ya dia hanya keterangan, lalu debit, kemudian keterangan lagi, lalu kredit. Jadi masing-masing debit itu punya keterangan yang berbeda itu atau sisinya itu
atau biasanya kita sebut dia dengan T account gitu ya, atau bentuknya T ya. Jadi debit dan kredit itu memang kiri kanan. Dan keterangannya dia pun masih memiliki keterangan tersendiri gitu. Jadi nggak satu keterangan untuk semuanya. Lalu akun berkolom saldo di tengah ya. Nah ini saldonya yang ada di tengah antara si debit sama kredit. Nah, ini juga mirip T account sebetulnya ya. Jadi antara kiri dan kanan itu posisi debit di kiri, posisi kredit di kanan. Lalu dia ada saldo di tengah-tengah debit dan kreditnya. Kemudian akun berkolom saldo. Nah ini ya, jadi keterangan lalu debit kredit. Lalu keterangan posisi saldonya itu D atau K. Kalau D itu menandakan debit, kalau K itu menandakan kredit. Lalu saldonya berapa? Itu akumulasi antara debit dengan kreditnya. Lalu akun berkolom saldo debit dan kredit ya. Ini sebenarnya mirip dengan berkolom saldo. Hanya saja di saldonya itu ya dipecah gitu debit atau kredit. Kalau tadi kan ditandain ya gitu ada kodifikasi D sama K. Lalu saldonya nanti ya akan menunjukkan kode tersebut posisinya di sebelah mana. Tapi ketika berkolom saldo debit dan kredit ya saldonya itu ada debit sama kredit. Jadi ketika dia tertaruhnya itu di debit, ya berarti dia posisinya di debit, ketika di kredit ya dia posisi akhirnya di kredit gitu ya. Kemudian akun ganda berkolom saldo. Nah, di sini ada keterangan debit kredit saldo, lalu keterangan lagi gitu ya, lalu debit kredit dan saldo. Nah, sebetulnya fungsinya apa sih? Kenapa harus dibuat dua seperti ini? Nah, biasanya kalau akun ganda berkolom saldo ini untuk mencatat nilai berjalannya berapa gitu ya. Katakan kita taruh saldo awal di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri sebelah sini. Nah, lalu untuk transaksi yang akan berjalan di tahun yang saat ini berjalan gitu ya, dia akan tercatatnya di sebelah sini. Sehingga nanti ketika ada saldo akhir dia dicatatnya di sebelah kiri. Lalu kalau ada transaksi yang baru dicatatnya di sebelah sisi kanan. Gitu. Jadi fungsinya atau maksud dari gandanya itu seperti itu gitu ya. Kemudian akun dengan saldo lama dan saldo baru. Nah, jadi kalau di dalam format saldo lama saldo baru, kita bisa melihat di sisi kiri dan kanan ini ada saldo lama saldo baru ya. Jadi sebetulnya ya mirip dengan ganda, cuma memang dia untuk saldo sebelumnya itu ya ditaruh di saldo lama. Kemudian untuk saldo berjalan atau transaksi yang berjalan itu ya di keterangan atau di debit kreditnya ini. Lalu nanti saldo barunya itu ya kita jumlahkan di saldo baru gitu. Sehingga kan misalnya piutang saldo lamanya itu 5.000, kemudian ada penambahan karena adanya penjualan secara kredit, lalu dia nambah di debit ya sebesar Rp5.000. Berarti saldo barunya itu akan bertambah kan ya. Karena ada saldo lama ditambah dengan saldo baru sehingga ditambah dengan transaksi kemudian muncullah saldo baru gitu. Hasil penjumlahan dari saldo lama ditambah dengan yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, kemudian bicara akun ya. Akun itu kan biasanya dia berisi urutan akun, apa sih? Chart of account ya biasanya. Itu kan isinya itu bicara urutan akun yang ada di dalam sebuah entitas yang nantinya dipakai untuk melaporkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan-laporan keuangan lainnya. Ya. Nah biasanya ada standar susunannya gitu ya, ada standar susunannya ketika sebuah entitas itu menyusun list dari akun yang akan digunakan. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh urutannya itu adalah kas dan bank untuk yang pertama, lalu investasi jangka pendek, piutang sampai dengan aset lancar lainnya. Kalau kita lihat ini kan urutan aset lancar ya, urutan aset lancar yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau kita lihat urutannya ini kan dia disusun dari yang paling liquid terlebih dahulu ya. Nah, biasanya susunan dari akun buku besar ini ya dia mengikuti standarnya apakah dia itu akan disusun berdasarkan yang paling liquid ataukah yang tidak liquid lebih dulu gitu ya. Nah, kalau belum berubah ya, seingat saya kalau misalnya by IFRS itu dia disusun berdasarkan yang tidak paling cair dulu. Jadi biasanya dia dari aset tidak berwujud dulu, lalu aset tetap, kemudian yang paling bawah itu adalah aset yang paling liquid. Nah itu kalau kita bicara berdasarkan IFRS. Tapi kalau berdasarkan PSAK yang biasa kita temui di Indonesia, yang biasa sering dipakai sama entitas di Indonesia, itu biasanya dari yang paling
cair dulu atau yang paling liquid dulu gitu ketimbang yang paling tetap gitu ya. Jadi biasanya susunannya itu ya mengarah ke aturan tersebut gitu ya. Saya juga nggak terlalu copy kalau terkait ininya, tapi yang pernah saya pelajari adalah seperti itu gitu. Mungkin nanti kalau misalnya berdasarkan GAAP nanti beda lagi gitu ya. Itu mungkin nanti bisa dicari lebih lanjut atau mungkin bisa ditanyakan kepada dosen atau profesional yang memang memahami gitu terkait standar tersebut gitu ya. Biasanya orang-orang audit ya yang paham terkait hal itu. Gitu. Nah, kemudian kode akun ya atau chart of account. Nah, tadi juga kita udah singgung sedikit sebetulnya relasi antara buku besar dengan chart of account itu sangat erat ya atau maksudnya sangat dekat atau memang sangat berhubungan gitu antara buku besar dengan kode akun karena ya balik lagi buku besar itu kan susunan akun sebetulnya. Hanya saja kan dia dibagi per masing-masing akunnya itu gitu. Akun kas dia punya buku besar sendiri, lalu piutang, beban sampai dengan pendapatan. Nah, apa sih kode akun? Nah, ini juga kan udah gak asing ya tuh buat mahasiswa akuntansi ya atau COA biasanya kita sebutnya dia COA, chart of account atau rekening gitu ya juga sama aja. Itu adalah istilah yang menggambarkan akun gitu dalam sebuah entitas gitu ya. Nah, ketika kita bicara akun itu biasanya ada kode yang mewakili akunnya. Ya kan ya? Ada kode yang mewakili akunnya baik bentuknya itu numerik ataupun bentuknya itu adalah alfabet gitu ya. Kemudian untuk apa sih sebetulnya fungsinya gitu ya? Terus atas dasar apa sih kita akhirnya melakukan kodifikasi atau menyusun kode-kode tersebut sehingga menjadi bagian dari si akunnya. Nah, di sini kode merupakan sebuah kerangka atau framework ya yang disusun menggunakan angka atau huruf atau kombinasi keduanya untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Nah, jadi kode ini memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam satu klasifikasi. Nah, jadi kode yang dibuat di dalam sebuah akun itu biasanya berdasarkan justifikasi tertentu di dalam sebuah entitas gitu ya. Jadi biasanya ada filosofi tertentu gitu, nggak ngasal gitu. Misalnya kas kenapa sih dia itu 101.001.01 misalnya. Nah, itu kan panjang banget ya kalau kita bicara kode sebuah akun gitu. Tapi biasanya kalau dalam entitas itu ya dia punya filosofi tersendiri. Kenapa sih akunnya itu digunakannya tuh disusunnya tuh urutannya atau formatnya tuh seperti itu gitu. Nah, jadi balik lagi ke masing-masing entitasnya gitu mau mengkodekannya itu seperti apa. Nah, fungsinya adalah ya untuk memudahkan identifikasi dari akunnya tersebut ya. Ketika misalnya ya kita kan udah belajar database kemarin ya. Jadi dalam database kan setiap data itu atau setiap tabel itu kan pasti punya yang namanya primary key itu tadi gitu ya. Fungsinya untuk apa ya? Untuk sebagai identitas dari si datanya tersebut yang isinya tuh unik. Nah, begitu juga dengan si chart of account dia itu pasti punya yang namanya kode unik yang menjadi identitas dari si akun tersebut. Ya, nah fungsinya adalah ya tadi sebagai identifikasi untuk masing-masing akunnya. Oh, nomor 5 tuh ternyata beban. Oh, nomor 4 itu pendapatan. Nomor 2 itu utang dan sebagainya. Nah, di dalam akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode ya untuk mencatat, mengklasifikasikan ataupun pengambilan dan penyimpanan dari data keuangannya. Jadi mudah-mudahan di kelas AKT3 ini nggak ada yang alergi kode ya karena biasanya ada yang menganggap bahwa kode itu adalah sesuatu yang susah atau ya karena dia mindsetnya itu adalah hafal gitu ya, kode itu harus dihafal sehingga kode itu dianggap menyulitkan gitu. Jadi dalam akuntansi sebetulnya kode itu bukan menjadi hal yang aneh gitu, tapi menjadi hal yang memang perlu gitu digunakan dalam sebuah catatan keuangan. Karena itu tadi lebih memperingkas informasi ya nantinya gitu. Kenapa kita butuh kodifikasi dari sebuah data. Ini ada beberapa tujuan kode ya. Ya udah azan ya. Mungkin kita akan lanjut nanti setelah break istirahat. Jadi kita lanjut ke tujuan kodenya nanti setelah kita balik dari break istirahat ya. Oke, kita break dulu untuk
ibadah maghrib. Nanti kita balik lagi jam 18.20 ya, rekan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bisa kita lanjut ya untuk pembahasan materinya hari ini. Tadi kita sampai di tujuan kode. Jadi tadi untuk kode sendiri sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru gitu ya dalam akuntansi, tapi sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu dilakukan di dalam catatan akuntansi itu. Jangankan kita bicara COA aja, COA maksudnya bukan hanya ketika kita bicara COA aja gitu, ketika kita bahas sebuah kode gitu. Bahkan elemen-elemen lain yang ada di dalam laporan keuangan pun itu mungkin bisa jadi butuh kode gitu semuanya. Contoh misalnya aset gitu ya, persediaan barang dagang itu kan biasanya ada kode-kode tertentu yang mewakili dari si aset tersebut ataupun si persediaan tersebut. Nah, belum lagi kita bicara hal-hal lainnya gitu yang nantinya butuh untuk dilaporkan. Nah, biasanya itu butuh pengkodean tersendiri gitu untuk si elemennya tersebut. Ya. Nah, kemudian yang menjadi tujuan kode gitu ya, apa sih sebetulnya tujuan dari pengkodifikasian sesuatu? Ya, yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Nah, karena si kode itu sifatnya adalah unik dan nggak ada data lain yang mewakili kode tersebut, ya, biasanya ya itu, jadi dia sifatnya untuk identitas dari satu data di dalam akuntansi. Sifatnya unik itu tadi gitu ya. Kemudian yang kedua meringkas data. Nah, dengan adanya kode, biasanya kan selain kode itu rangkaiannya itu ada deskripsi ya dari kode tersebut. Misalnya 001 itu mewakili apa sih ya, 002, 003 dan seterusnya. Nah, ketika kita punya kode lalu ada deskripsi, biasanya untuk melaporkan sesuatu itu bisa jadi kita nggak butuh deskripsi lagi gitu. Dengan adanya kode, data yang kita turunkan itu jauh lebih ringkas dibandingkan kita sertakan si deskripsinya. Jadi dengan kode pun kita bisa lebih mensimplify data yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga mengklasifikasi akun atau transaksi ya, karena sifatnya itu tadi ya unik, sehingga satu akun lah contohnya dia itu kan biasanya diwakili dengan satu kode tertentu. Lalu akun yang lainnya akun A, B, C, D, E sampai dengan seterusnya. Nah, ketika kita mau mengklasifikasikan transaksi tertentu menjadi satu dalam satu kode jurnal, kode buku besar yang sama atau kode akun yang sama, itu jadi lebih gampang gitu ya. Yang mana sih yang termasuk ke dalam transaksi akun 001, 002, 003 dan seterusnya. Jadi lebih mudah gitu ketika kita mengklasifikasikan satu akun dengan akun yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu menyampaikan makna tertentu. Nah, tadi juga sudah sempat kita bahas yang namanya kode di dalam sebuah entitas itu biasanya dia nggak asalan gitu ya formatnya, dalam arti ya udahlah gitu aja gitu, nggak seperti itu gitu. Tapi biasanya urutan atau format dari angkanya atau alfabetnya itu tuh punya makna tertentu gitu yang bisa kita artikan gitu ya. Nah, jadi dengan kode pun kita bisa melihat satu atau lebih dari beberapa informasi yang memang ada di dalam company-nya. Entah itu 2 digit pertama ternyata melambangkan kode direktur misalnya, lalu 2 digit selanjutnya itu menggambarkan beban dan lain sebagainya. Jadi ada makna atau ada filosofi tertentu dari format yang diberikan gitu atau format yang disusun oleh si entitas tersebut untuk mengkodekan satu hal gitu di dalam company. Lalu gimana caranya memberikan kode-kode terhadap akun ataupun hal yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ketika sebuah entitas memberikan sebuah kode pada akun gitu ya, jadi biasanya itu ada kerangka kode tertentu gitu yang disusun sama si company ya. Nah, jadi ya itu tadi ya, karena ada makna tertentu, kemudian nggak mungkin satu company itu akhirnya ya udah pakai angka random aja deh gitu ya.
angka untuk kas ya udah kayak gitu, yang nggak ada artinya lah ibaratnya. Jadi biasanya nggak seperti itu gitu ya. Tapi ada kerangka tertentu atau ada filosofi tertentu untuk memberikan kode terhadap sebuah hal gitu ya. Nah, kemudian kode itu sebetulnya bukan untuk dihafal gitu ya, melainkan sebagai alat untuk memudahkan mengikuti kerangka logika pemberian kode akun gitu ya. Terlepas dari ketika kita sering berhubungan dengan akun-akun tersebut, mungkin kita jadi hafal, itu kan di luar dari tujuan kode itu sendiri sebetulnya. Itu kan memang karena kebiasaan aja gitu, kita telah berhadapan dengan kode itu sering ya, sehingga ketika kita hafal ya itu memang kebiasaan gitu ya. Tapi tujuan dari kode sendiri sebetulnya bukan untuk sesuatu yang memang dihafal gitu, tapi ya itu untuk identitas tersendiri gitu dari hal-hal yang ada dalam akuntansinya. Nah, ada 5 metode pemberian kode akun ya. Jadi yang pertama itu kode angka atau alfabet urut, ya, numerical or alphabetic sequence code. Lalu yang kedua ada kode angka blok, block numerical code, lalu kode angka kelompok, group numerical code, kemudian kode angka desimal atau decimal code, dan yang terakhir ada kode angka urut didahului dengan huruf atau numerical sequence preceded by an alphabetic reference. Nah, yang pertama kode angka atau alfabet urut ya. Nah, ini ya kayak biasa ya, yang nomor urut atau alfabet urut. Kayak 1 kas dan bank, 2 investasi jangka pendek, 3 piutang, cadangan kerugian piutang, 5, 6, 7 dan seterusnya. Atau kalau kita ganti dengan alfabet ya berarti A itu kas dan bank, B itu investasi jangka panjang, C itu piutang, D itu cadangan kerugian piutang, E itu lain-lainnya gitu ya, dan seterusnya sampai dengan Z. Lalu kode angka blok. Nah, kode angka blok itu maksudnya di blocking gitu ya. Beberapa nomor tuh untuk akun mana gitu ya. Lalu beberapa nomor selanjutnya itu untuk akun yang mana. Jadi di blok sifatnya. Jadi contoh 1 sampai 24 itu untuk aset lancar. Lalu 25 sampai 39 itu untuk investasi jangka panjang. Lalu 40 sampai 69 itu aset tetap. Kemudian 70 sampai dengan 79 untuk akun-akun selanjutnya. Jadi di blocking gitu beberapa nomor tertentu untuk aset tertentu. Untuk akun tertentu ya. Lalu kode angka kelompok ya. Sebagai contoh ya untuk lebih memahami kode angka kelompok, misalnya kita bisa contohkan yaitu dengan plat nomor kendaraan ya. Biasanya kalau plat nomor kendaraan kan itu entah depannya B gitu ya, F atau A, B dan sebagainya. Itu kan biasanya huruf di depan itu 1 atau 2 digit itu kan biasanya menunjukkan daerah tingkat ya, daerah si kendaraan itu asalnya dari mana. Kemudian setelah si rangkaian huruf tadi itu kan ada 4 atau 3 digit ya biasanya, atau bahkan 1 sesuai dengan pajak yang dibayarkannya gitu ya. Nah, itu kan biasanya menggambarkan angka ya, susunan angka ya, isinya itu kode unik gitu. Biasanya satu kendaraan dengan kendaraan lain itu nggak ada yang sama tuh nomor tengahnya ya. Terus digit yang selanjutnya 2 digit terakhir itu biasanya huruf lagi kan ya, 2 huruf lagi. Nah, itu menunjukkan daerah tingkat 2-nya. Kalau yang tadi yang digit yang pertama daerah tingkat 1, lalu yang selanjutnya itu daerah tingkat 2-nya. Ya. Nah, kalau misalnya sebagai contoh misalnya ada kendaraan dengan plat nomor AB 7964CE. Nah, sebenarnya ini bukan angka atau bukan huruf yang ngasal gitu ya. Tapi dia punya arti tertentu gitu. Ketika kita breakdown masing-masing angka sama hurufnya. Bentar ya. Sebentar ya, saya minta waktu sebentar. Oke, baik, kita lanjut. Jadi sebagai contoh kode plat mobil gitu ya, AB 7964CE. Nah, kalau kita breakdown satu-satu, AB itu kan sebetulnya kode kendaraan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya.
Lalu ini 7 ya, maaf bukan T, jadi salah, ini harusnya 7964. Nah, itu kan kode unik untuk si mobilnya tersebut atau kendaraannya tersebut. CE itu Kabupaten Sleman. Nah, dia itu menandakan daerah tingkat 2 tadi gitu. Nah, berarti ketika kita cek satu persatu dari kode tersebut, sebetulnya itu tidak asal gitu ya, tapi ada artinya. Gitu. Begitupun juga ketika kita bicara kode angka kelompok di dalam akuntansi. Sebagai contoh misalnya ya, jadi biasanya kode angka kelompok itu yang menggambarkan hubungan gitu ya kalau di dalam akuntansi. Hubungan apa? Misalnya hubungan beban dengan pusat pertanggungjawabannya. Jadi beban itu sebenarnya asal dari mana sih, departemen apa? Sehingga kita tahu gitu bahwa dengan kode tersebut bahwa dia menunjukkan biaya tertentu yang asal dari departemen apa misalnya. Jadi ada hubungan antar pos pertanggungjawabannya sama si biayanya biasanya. Nah, contohnya ya, misalnya katakan ini ada satu nomor akun yang urutannya seperti ini. 100, 200, 210, 211, 5001. Nah, ini kan sengaja saya bedain ya warnanya supaya kita bisa pecah masing-masingnya. Jadi 3 digit yang pertama ternyata dia itu menggambarkan direktur utama, lalu 3 digit yang selanjutnya itu menggambarkan direktur produksi, kemudian 3 digit selanjutnya itu menggambarkan departemen produksi, lalu 211 menggambarkan bagian PALF, lalu 4 digit terakhir itu adalah running number atau kode dari si biayanya tersebut. Sehingga ketika kita baca, oh berarti biaya asuransi 501 ini akun biaya asuransi tenaga kerja nih yang menggambarkan cost dari bagian PALP yang termasuk dari departemen produksi, lalu cost-nya juga akan nyambung ke direktur produksi dan akan dibebankan juga ke direktur utama. Nah, jadi hubungan dari kode angka kelompok tuh biasanya seperti itu gitu ya. Jadi susunan kode angka kelompok tuh biasanya ada relasi antara satu barang dengan barang yang lain gitu ya, atau satu hal dengan satu hal yang lain. Kemudian kode angka desimal. Nah, kalau kode angka desimal itu biasanya ya menandakan, sebenarnya mirip dengan urutan ya. Jadi untuk urutan digit yang pertama itu dia menggambarkan headernya atau kepalanya. Nah, kemudian yang selanjutnya si anak-anaknya ini ya tinggal kita kasih koma lalu urutannya berapa. Ya. Contoh ini 1, yaitu sebagai headernya yaitu kas dan bank. Kemudian anaknya kas dan bank itu ada kas di tangan, ada kas di bank, ada kas kecil gitu ya. Jadi ada 11, 12, 13. Nah, ini menunjukkan urutan anak dari si kas dan bank. Sehingga ketika nanti ada tambah lagi 1.4, oh dia berarti akun yang termasuk ke dalam anaknya si kas dan bank. Ya. Lalu yang terakhir yaitu kode angka urut didahului dengan huruf ya. Jadi maksudnya didahului dengan huruf itu adalah sebelum nomor dari si akunnya itu ada kode huruf seperti ini yang biasanya itu singkatan atau akronim dari si akunnya tersebut. Gitu ya. Contoh AL, aset lancar gitu ya. Lalu dia kodenya 101, kemudian ATL, aset tidak lancar 112, lalu modal misalnya 245. Jadi dia diikuti dengan si singkatan hurufnya dulu. Ya. Oke, kemudian kita ke buku besar pembantu ya. Jadi juga sebenarnya sudah dibahas juga di depan. Atau biasa kita kenal dengan subsidiary ledger. Nah, buku besar pembantu adalah suatu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu ya di dalam buku besar. Di dalam buku besar atau general ledger ya, yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan dan neraca saldo. Jadi selain memudahkan dan mempercepat, sebetulnya memperinci gitu ya, memperinci informasi yang ada dalam buku besar, sehingga kita bisa breakdown dia lebih detail lagi gitu, selain per akun gitu ya. Nah, kemudian akun buku besar yang dirinci informasinya dalam buku pembantu disebut akun kontrol atau controlling account. Ya, sedangkan akun-akun rincian yang terdapat di dalam buku pembantu disebut akun pembantu atau subsidiary account. Nah, jadi buku besar pembantu itu biasanya dia mewakili satu akun besar gitu ya dari si buku besar. Karena kan dia itu turunan dari buku besar ya. Jadi ketika di breakdown jurnalnya
ya dia pasti akan mewakili satu jurnal besarannya itu atau satu akun besarannya itu. Piutang ya. Ketika kita melihat buku pembantu piutang itu kan pasti sudut pandangnya dari customer ya. Meskipun kita melihatnya itu per customer, ketika kita breakdown dia per jurnal, jurnal yang muncul itu pasti melibatkan akun piutang. Itulah yang disebut dengan akun kontrol. Ya. Nah sisanya yaitu adalah akun pembantunya. Nah ini contoh buku besar pembantu ya. Jadi yang biasanya dibuat oleh beberapa entitas, meskipun bisa jadi lebih dari ini gitu ya, tergantung dengan kebutuhan si company-nya. Sebagai contoh buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, utang, harga pokok produksi, pembantu biaya, pembantu aset tetap, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal lain yang dirasa perlu dirinci lebih lanjut dan dia ada kategorisasi lebih detail lagi, ya dan dirasa perlu dibuat buku besar pembantunya ya silahkan gitu dibuat ya. Nah ini yang biasanya dibikin sih sama satu company ya. Ini ada matriks ya terkait dengan akun kontrolnya dan buku pembantunya serta jurnal sumber postingnya tuh dari jurnal apa. Ini nama buku pembantunya itu buku pembantu piutang atau account receivable ledger. Nah, nama akun kontrolnya sudah pasti piutang dagang ya. Nah, biasanya sumber postingnya itu dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, retur penjualan, dan jurnal umum. Lalu buku pembantu utang, dia akun kontrolnya itu adalah utang dagang. Kemudian biasanya berasal dari jurnal pembelian, pengeluaran kas ya, retur pembelian umum, dan sebagainya. Lalu buku pembantu persediaan bahan atau raw material inventory ledger, itu akun kontrol itu adalah persediaan bahan baku, karena dia mengontrol bahan mentah ya. Nah, yang biasanya menjadi sumber pencatatannya itu adalah jurnal pembelian, ya, jurnal pengeluaran kas, jurnal pemakaian bahan, dan jurnal umum. Lalu setelah itu buku pembantu aset tetap, ya, atau fixed asset ledger. Nah, akun kontrolnya adalah aset tetap. Ya. Lalu nama jurnal sumber postingnya biasanya ya jurnal pembelian, ya, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum. Lalu kartu harga pokok produksi, ini juga cost sheet. Nah, ini barang dalam proses. Akun kontrolnya biasanya sumbernya dari jurnal pemakaian bahan, jurnal umum, lalu buku pembantu persediaan yang menjadi akun kontrol itu adalah persediaan produk jadi. Lalu nama jurnal sumber postingnya adalah jurnal penjualan, penerimaan kas, retur penjualan, dan jurnal umum. Lalu buku pembantu beban pemasaran atau selling expense ledger itu yang menjadi akun kontrol ada beban pemasaran. Lalu buku pembantu biaya administrasi dan umum, yaitu yang menjadi kontrol akunnya adalah biaya administrasi dan umum itu sendiri. Secara jurnal postingnya atau sumbernya sama ya dengan biaya pemasaran. Jadi jurnal pembelian, pengeluaran kas, jurnal umum. Nah biasanya pembiaya itu kan terjadi ketika kita membeli sesuatu ya biasanya. Atau mengorbankan sesuatu. Lalu buku pembantu biaya overhead pabrik. Ya, biaya overhead pabrik sebagai akun kontrolnya dan sumber postingnya biasanya berasal dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal pemakaian bahan, dan jurnal umum. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara yang namanya buku besar, itu kan nggak lepas dari yang namanya dokumen sumber sebetulnya. Meskipun dokumen sumber itu sebetulnya sudah diperantarai dengan si jurnal ya. Tapi kita juga perlu bahas penanganan dokumen sumbernya ketika kita melakukan aktivitas posting ya. Jadi di dalam kita kan udah bahas ini di sistem akuntansi yang pertama ya, sistem akuntansi pokok yang pertama. Ya, kemarin form ya kita bahasannya. Ya, dokumen sumber itu terbagi menjadi dua gitu ya secara ini, secara tipe jurnal di dalamnya. Yang pertama itu ada media tunggal. Jadi nama lain dari dokumen sumber itu adalah media. Dia ada media tunggal dan media campuran. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Media tunggal itu adalah dokumen sumber ya yang hanya akan menghasilkan satu akun di debit dan satu akun di kredit juga. Nah, kalau media campuran adalah dokumen sumber yang akan menghasilkan lebih dari satu debit dan lebih dari satu kredit. Nah, lalu terkait dengan penanganannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara media campuran gitu ya, atau dokumen campuran yang menghasilkan lebih dari satu jurnal di debit dan satu jurnal di kredit, satu akun ya, satu akun di debit dan satu akun di kredit.
Nah, itu biasanya ada 2 tipe posting ya, atau 2 teknis posting yang dilakukan. Itu ada random posting, ada exhaust posting. Bedanya apa? Kalau random posting itu ya kita akan posting sesuai dengan yang mana yang diterima lebih dulu. Dalam arti dokumen transaksi itu kan banyak ya. Belum tentu dalam satu periode atau satu hari itu transaksi yang kita terima itu adalah sama. Misalnya penjualan semua gitu kan nggak kayak gitu biasanya. Tapi variatif gitu. Bisa jadi ada pembelian, bisa jadi ada pembebanan sesuatu, lalu ada penerimaan kas, pengeluaran kas dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita melakukan posting, ya, pencatatan ke dalam jurnal, lalu kita melakukan posting ke dalam buku besar, ya kita nggak peduli klasifikasi dari jurnal tersebut gitu ya. Yang kita lakukan adalah ya kita melakukan pencatatan sesuai dengan bukti yang pertama kita pegang gitu ya. Katakan buktinya itu ya bertumpuk gitu ya, 10 lembar. Nah, yang paling atas itu adalah penjualan misalnya. Ya sudah kita akan catat dokumen penjualan ke dalam jurnal penjualannya. Lalu kita posting. Begitu seterusnya sampai dengan transaksinya habis. Ya, jadi tanpa adanya aktivitas pengklasifikasian lebih dulu di awal. Nah, kalau exhaust posting, nah dia itu perlu mengkelompokkan dulu atau perlu mengklasifikasikan dulu transaksi yang terjadi. Nah, jadi misalnya transaksi penjualan terjadi 3 lembar dokumen. Lalu penerimaan kas 3 lembar dokumen juga misalnya. Lalu pengeluaran kas atau penerimaan kas ternyata dia ada masing-masing 1. Nah, kemudian dari dokumen tersebut ya itu dikelompokkan ke masing-masing tipenya gitu ya. Tipe si dokumen itu apa? Kemudian kan kita bisa simpulkan bahwa dalam tumpukan dokumen tersebut itu akan menghasilkan jurnal yang sama. Sehingga ketika kita melakukan pencatatan kan otomatis lebih padu gitu ya, karena kita sudah urutkan dia di awal, sudah sorting dia di awal, sehingga pada saat kita pencatat ya udah sekalian gitu ibaratnya. Lalu ketika kita posting pun ya kita langsung posting sekaligus gitu ke dalam akun yang sama. Itu bedanya random posting dengan exhaust posting gitu ya, di dalam posting ke dalam buku besar maupun buku besar pembantu. Nah, kemudian untuk media tunggal seperti apa gitu ya. Nah, kalau media tunggal sebetulnya secara secara langsung bisa dikatakan ya dia random posting gitu ya. Karena kan sifatnya ya kita nggak perlu mengklasifikasikan dia. Karena kan memang kita media tunggal, isinya satu jurnal, satu akun, dan relatif sejenis gitu ya. Jadi kita biasanya ya sudah gitu tinggal posting sesuai dengan urutannya yang mana yang diterima duluan. Nah, berarti kan kalau bisa disimpulkan urutannya pun ya sesuai dengan si random posting ya. Kita posting sesuai dengan urutan dari dokumen yang kita terima. Tanpa memperdulikan klasifikasi akun yang akan kita catat gitu ya. Nah, itu tadi penanganan dokumen sumber ya. Lalu ada tahapan pencatatan ke dalam buku besar. Jadi ada 5 tahapan teknis yang perlu dilakukan oleh para user yang melakukan aktivitas posting gitu ya ke dalam buku besar maupun buku besar pembantu. Nah, biasanya kan teknisnya itu adalah tahap yang pertama kita pasti ambil medianya ya, ambil dokumen transaksinya, lalu kita catat ke dalam buku pembantu. Kemudian tahap yang keduanya kita pasti akan mencari akun yang akan kita debit itu yang mana? Buku besarnya dalam arti. Buku besarnya, lalu yang dikredit juga yang mana. Nah, setelah itu di tahapan yang ketiga kita akan ambil dari arsip kartu akunnya gitu yang dipilih ke dalam tahap kedua. Jadi misalnya di tahap kedua ini kan kita sudah menentukan akun apa aja gitu ya. Lalu kita cari kartu. Nah, setelah itu kan kita ambil kartunya ketika kita sudah menemukan, oh ini buku besarnya kas, oh ini buku besarnya si penjualan gitu ya. Kita catatlah di dalam si buku besar tersebut. Setelah kita temukan, kita ambil gitu ya si arsipnya tersebut kan kita catat ya, masuk ke tahap keempat, itu mencatat data yang tercantum ke dalam medianya ke dalam si kartu akun tersebut. Nah, lalu setelah itu selesai, kita akan masuk ke tahap kelima yaitu mengembalikan kartu akun ke tempatnya semula dengan dalam arsip. Nah, kalau kita cek ini kan tahapnya teknis banget ya. Bahkan bisa dibilang kita juga tahu kali ibaratnya nggak perlu dikasih tahu step-step seperti itu gitu ya.
Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwasanya tahapan ini pun ya dilakukan di dalam sistem. Gitu ya. Jadi sebelum sistem itu akhirnya memposting ke dalam akunnya masing-masing, otomatis kan tadi ya di belakangnya itu dia akan ada logic, akan ada formula untuk dia cari dulu tuh. Misalnya kita melakukan uploadan jurnal gitu misalnya, input jurnal ke dalam sebuah sistem, itu kan pasti melibatkan beberapa akun tertentu gitu ya. Nah, karena kita sudah setting di awal bahwa jurnal kalau kayak gini itu masuknya ke jurnal mana, lalu ketika melibatkan akun ini masuknya ke jurnal yang mana, buku besar yang mana. Nah, di belakangnya pun dia akan ngebaca gitu, oh ini berarti akunnya yang ini. Dia akan masukkan ke akun yang bersangkutan, lalu yang kreditnya juga dia akan masukkan ke dalam akun yang bersangkutan. Jadi secara tidak kasat mata, sebetulnya di dalam sistemnya pun sudah melakukan tahapan ini. Ya, nah, tadi ya, hanya saja bedanya kalau manual ya kita gitu ya sebagai pengguna dari si akuntansinya yang akan melakukan tahapan ini. Tapi kalau di dalam sistem ya sebetulnya ya secara nggak langsung kita gitu, tapi dengan dibantu karena sudah disusun sedemikian rupa di dalam sistemnya, sehingga seolah-olah kita hanya melakukan aktivitas mungkin hanya klik aja gitu, mungkin hanya satu kali jalan aja gitu, padahal sebetulnya si sistemnya pun menjalankan fungsi postingnya itu ya, seperti itu. Jadi karena ya tadi ya, balik lagi saya katakan lagi bahwa sistem itu adalah representasi dari aktivitas manual yang kita biasa lakukan sehari-hari itu di dalam aktivitas akuntansi. Oke, itu materi kita untuk hari ini ya untuk sistem akuntansi pokok. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan. KT3D ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti materi kita cukup ya sebetulnya. Nah, karena sistem akuntansi pokok memang gampang ya gitu, maksudnya sudah kita sering temukan sehari-hari di materi akuntansi yang lain, jadi harusnya sih sudah bisa dipahami gitu ya. Mungkin yang menjadi titik berat dalam materi ini itu adalah yaitu tadi perlu kita pahami secara teknisnya itu gitu, bahwasanya ketika kita berhadapan dengan sebuah sistem ya sebetulnya itu adalah mewakili aktivitas manual yang sudah kita lakukan sehari-hari ya, karena dibuat lebih simpel, dibuat lebih supaya kita nggak terlalu banyak kerjaan yang sifatnya clerical, sehingga itu dibuat di dalam sistemnya, yang mana sebetulnya bukan karena sistemnya itu yang pinter gitu ya, tapi karena memang sistem yang didesain sesuai dengan aktivitas manual kita gitu, sehingga dia bisa mewakili apa yang kita kerjakan sehari-hari. Karena memang didesain seperti itu, akhirnya dia bisa melakukan aktivitas itu. Tapi kalau misalnya seandainya dia didesainnya hal yang lain ya, informasi yang kita dapatkan informasi yang akan kita dapatkan pun kan berbeda gitu ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya yang kita butuh laporan keuangan tapi yang diinput itu adalah nggak ada unsur keuangannya sama sekali, yang nggak akan ada laporan keuangan yang bisa kita cetak dari si sistemnya tersebut. Nah, begitupun juga dengan step by stepnya. Ketika kita bicara sistem akuntansi, berarti kita bicara step by step yang kita lakukan sehari-hari dengan harapan itu bisa diimplementasikan ke dalam sistem. Sehingga sistem ini bisa mengadopsi cara-cara yang kita lakukan sehari-hari. Gitu ya. Seperti itu. Poinnya di situ sih sebetulnya. Biar kita memahami teknisnya. Sehingga ketika nantinya kita melakukan implementasi sebuah sistem, baik kita sebagai pengguna dari sistemnya, di masa yang akan datang, misalnya ketika kita dijadikan sebagai user dari sistem tersebut, ataupun sebagai seseorang yang akan terlibat ke dalam pengembangannya, sehingga kita bisa tahu teknis manualnya mereka tuh yang common seperti apa sih,
sehingga kita bisa sesuaikan dengan yang memang terjadi di company tersebut. Atau bahkan ketika kita bicara teorinya seperti itu, tapi ternyata di prakteknya demikian, kan bisa jadi bahan diskursus ya di next-nya gitu. Kenapa seperti ini? Apakah tidak ada celah dalam pengendalian internalnya atau seperti apa? Jadi itu poin untuk sistem akuntansi pokok sebetulnya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan sambil saya absen ya. T3D. Amalia Salsabila, Putri. Tesalonika. Hadir, Ibu. Audi Medina. Hadir, Bu. Lutfi Muzaffar. Udah keluar, Bu. Oh iya, sorry. Ini harus yang terakhir. Olah Sahala. Nisa Chandra Ningrum. Hadir, Bu. Salsabila Zahra. Hadir, Bu. Aldrik Dafarel Sheikh Hadir, Bu. Aulia Nur Najmilah. Hadir, Bu. Yulia Astriani. Hadir, Bu. Nisa Fitri Kamelia. Hadir, Bu. Alia Agatha. Hadir, Bu. Astri Diana Adrianti. Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani. Hadir, Bu. Larissa Putri. Hadir, Bu. Tito Yudantoro. Hadir, Bu. Aidar Marwan. Hadir, Bu. Nashwa Diva. Hadir, Bu. Davi Abdillah. Hadir, Bu. Nashwa Sabrina. Hadir, Bu. Feliciana. Hadir, Bu. Nabila Atika. Hadir, Bu. Eva Faiza. Hadir, Bu. Gina Zafira. Hadir, Bu. Ini Octavia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa Darmawan. Ada, Bu. Oke. Putri Farida Husnul. Hadir, Bu. Elsha Sabrina. Hadir, Bu. Arik Runa. Hadir, Bu. Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, kalau gitu terakhir silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Oke, cukup ya berarti untuk materi hari ini. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk rekan-rekan AKT 3D. Di minggu depan kita ketemu lagi ya untuk di materi baru. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama.